Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kalian masih tetap semangat ya dalam belajar, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung di sekolah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, khususnya mata pelajaran IPA, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kamu manfaat tumbuhan untuk manusia dan hewan? Ya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan adalah sebagai sumber makanan dan juga sumber energi. Lalu, bagaimana tumbuhan itu berkembang biak? Perkembangbiakan pada tumbuhan melalui dua cara. Yang pertama adalah secara generatif atau secara kawin, dan yang kedua melalui cara vegetatif, yaitu melalui proses tidak kawin. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara perkawinan. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu adalah bunga. Apa saja bagian-bagian bunga? Yang pertama adalah tangkai bunga. Yang kedua adalah dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Lalu, apa fungsi putik dan benang sari ini pada tumbuhan? Ya, kepala putik merupakan alat kelamin betina, dan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Maka, benang sari dan putik ini sangat berperan penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dimulai dari proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Ya, proses penyerbukan adalah bertemunya kepala putik dengan serbuk sari yang dimiliki oleh benang sari. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari masuk menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji berkembang menjadi biji yang akan jadi buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri atau melalui bantuan dari angin, air, hewan, dan manusia. Berdasarkan dari asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, yaitu bertemunya putik dengan benang sari. Selanjutnya adalah penyerbukan tetangga, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain pada tumbuhan lain namun masih satu jenis. Penyerbukan silang biasanya terjadi pada tumbuhan jagung. Pada bunga jagung terdapat serabut-serabut halus atau rambut-rambut halus kecoklatan dan pada ujungnya mengandung serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah nanti yang akan tertiup angin dan jatuh ke bunga lain pada tumbuhan jagung lain. Dan ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, lama-kelamaan akan membentuk buah jagung yang akan diawasi terus-menerus sampai siap dipanen.
Yang keempat adalah penyerbukan basar, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain, berbeda tumbuhan namun masih satu varietas. Misalnya rumput, tebu, padi, jagung. Selanjutnya, setelah perkembangbiakan generatif, kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui cara tidak kawin. Ternyata banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak tanpa melalui perkawinan atau melalui vegetatif. Contohnya adalah bawang merah, singkong, dan kentang. Perkembangbiakan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia, dan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan campur tangan manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu umbi lapis. Apa sih umbi lapis itu? Pernahkah kamu melihat ibumu mengupas bawang merah? Bawang merah yang sering digunakan ibumu sebagai bumbu masakan adalah bagian umbinya. Lalu bagaimanakah bentuk bawang merah? Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis. Umbi yang berlapis-lapis itu di bagian bawahnya tumbuh akar. Jika umbi ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian dinamakan umbi lapis. Yang kedua adalah umbi batang. Perhatikan umbi kentang dengan seksama. Kalau kalian punya kentang di rumah, coba kalian perhatikan. Pada permukaan kentang terdapat mata tunas. Nah, mata tunas akan jelas terlihat jika kentangnya sudah tua, yang disimpan beberapa hari di tempat yang lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi. Yang ketiga adalah tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Tunas ini tumbuh di bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Yang keempat adalah rizoma, bagian yang menghubungkan tumbuhan satu dengan lainnya. Rizoma yang menghubungkan tumbuhan tersebut bukan akar sebenarnya. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan rizoma adalah lengkuas, kunyit, dan jahe. Yang kelima adalah geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragih disebut juga dengan stolon. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuhan tunas baru. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi. Yang terakhir adalah spora. Coba perhatikan tumbuhan paku-pakuan yang ada di sekitarmu, misalnya tumbuhan pakis. Balikkan daun tersebut. Di belakang daun terdapat bagian yang bulat. Bagian tersebut disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Nah, spora inilah yang nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru bila dia jatuh ke tanah yang lembab. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini adalah melalui bantuan manusia. Manusia dapat melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu, dapat diperoleh tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan antara lain dapat dilakukan melalui stek, cangkok, sambung, tempel, runduk, dan kultur jaringan. Baiklah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar meskipun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah.
Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.